Halo Sobat Opini Kebangsaan, selamat datang kembali di PJP Ginting Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah isu besar yang sedang mengguncang dunia politik Indonesia. Dalam sebuah topik, pemerintahan Prabowo melanggar undang-undang. Sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo seharusnya menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun justru dalam waktu singkat, berbagai kebijakan yang ia ambil malah bertentangan dengan aturan hukum perundangan yang berlaku. Benarkah Prabowo sedang membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru? Apakah demokrasi kita dalam bahaya? Mari kita bahas dan analisis secara tuntas. Sejak dilantik sebagai presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan, Prabowo serta-merta tampak melakukan pelanggaran undang-undang dalam waktu yang relatif singkat. Selaku presiden, Prabowo bersumpah melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Namun di hari-hari berikutnya, Prabowo telah melakukan pelanggaran sumpah tersebut ketika membentuk dan menetapkan kabinet jumbo serta beberapa badan lembaga setara kementerian. Prabowo telah melanggar undang-undang, antara lain melanggar Undang-Undang TNI dan Polri. Beberapa jabatan di kementerian, badan, lembaga negara dipegang oleh anggota TNI dan Polri yang masih aktif. Beberapa yang terpantau adalah 2 perwira tinggi Polri memegang jabatan eselon 1 di Kemendagri. 1 perwira tinggi Polri menjabat eselon 1 di Kementerian Hukum. 1 perwira tinggi aktif menjadi kepala Bulog. 2 perwira menengah TNI memegang jabatan Menseskap dan staf khusus Menhankam. Ini jelas-jelas pelanggaran Undang-Undang TNI dan Polri. Pelanggaran terhadap Undang-Undang TNI dan Polri tidak sesuai dengan tuntutan Reformasi 1998, di mana Reformasi 1998 menghendaki duifungsi ABRI tidak diberlakukan lagi karena tidak sesuai dengan sistem demokrasi. Reformasi menghendaki agar pemerintahan berada di tangan sipil. TNI dan Polri harus dikembalikan kepada fungsi profesionalitasnya, yaitu pertahanan negara dan keamanan rakyat. Apa yang diberlakukan Prabowo saat ini mengusik memori kolektif bangsa tentang kembalinya kepemimpinan militeristik era Orde Baru, yaitu jabatan-jabatan strategis sipil dipegang oleh tentara dan polisi. Kekhawatiran dan kecemasan masyarakat sipil ini entah mengapa tidak ditangkap oleh parlemen. Parlemen membiarkan pelanggaran tersebut berlangsung. Mungkin saja sebabnya karena Presiden Prabowo menguasai koalisi parlemen sampai 83%. Pelanggaran undang-undang yang dilakukan Prabowo ini mengakibatkan timbulnya konsekuensi logis yang buruk terhadap institusi TNI dan Polri, di mana sistem yang telah dibangun sedemikian rupa menjadi rusak.
Pengembangan dan perkuatan institusi sipil pun menjadi ambyar. Meritokrasi dalam institusi sipil menjadi sia-sia. Jabatan-jabatan birokrasi sipil seenaknya saja diisi oleh militer dan polisi. Pelanggaran berikutnya yang nyata-nyata diberlakukan oleh Prabowo dan pemerintahannya adalah Undang-Undang APBN, Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Perburuhan atau Cipta Kerja. Undang-Undang APBN menghendaki keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara. Artinya besaran pendapatan harus diseimbangkan dengan pengeluaran. Tetapi Prabowo membuat pengeluaran jauh lebih besar dari pendapatan. Pengeluaran itu tidak untuk kepentingan masyarakat luas, tetapi difokuskan pada proyek-proyek strategis yang belum penting amat menjadi kebutuhan rakyat. Misalnya tentang IKN dan makan bergizi gratis. Pelanggaran terhadap undang-undang pendidikan terkait dengan meningkatnya biaya pendidikan melampaui ketetapan undang-undang. Belum atau tidak terbayarkan tunjangan kinerja guru dan dosen. Pagu beasiswa menurun, pagu penelitian juga semakin melorot. Pelanggaran Undang-Undang Perburuhan atau Cipta Kerja. Tampak nyata menurunnya anggaran pelatihan kerja, lapangan kerja yang terbatas, PHK dan pengangguran meningkat secara drastis. Hak-hak pekerja tidak dipenuhi. Masih banyak pelanggaran undang-undang dilakukan Prabowo. Telah disuarakan dan diteriakkan oleh masyarakat sipil, para ahli hukum, para ahli tata negara, para ahli birokrasi pemerintahan. Tampaknya Prabowo menutup mata dan telinga. Prabowo asik sendiri dengan kekuasaannya, hak prerogatifnya. Parlemen yang seharusnya mengawasi dan menegur pelanggaran tersebut diam saja 1000 bahasa. Demonstrasi sudah berkali-kali dilakukan oleh mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat, juga tidak digubris oleh pemerintahan Prabowo. Apakah revolusi rakyat, people power lebih besar dari tahun 1998 perlu kembali diberlakukan? Saudara, apa yang kita bahas hari ini bukan sekedar wacana, tapi realitas yang sedang terjadi di negeri ini. Ketika kekuasaan mulai mengangkangi hukum, apakah kita hanya akan diam? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Apakah kebijakan Prabowo ini berbahaya bagi demokrasi kita, atau justru Anda punya pandangan yang berbeda? Tulis opini Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang tercerahkan dengan informasi ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam opini kebangsaan, PJP Ginting Channel. Terima kasih.